Hai, salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Namun sebelum itu saya mengundang kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman dan menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mohon di dalam Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan melalui firman-Mu. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita dituntun oleh pemberitaan tentang penampakan Yesus Kristus yang ketiga kalinya bagi sang murid-murid. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penampakan Yesus Kristus kepada murid-muridnya ini dimaksudkan untuk mengingat akan kehadirannya dan kebangkitannya. Mengingat bahwa dari awal, pada saat penampakan pertama Yesus Kristus bagi murid-murid masih penuh dengan keraguan-raguan. Murid-murid masih penuh dengan tanda tanya.
murid-murid masih penuh dengan rasa kaget karena kebangkitan Kristus itu. Lalu di kebangkitan kedua dan ketiga ini merupakan satu kebangkitan yang diwujud nyatakan Tuhan depan murid-murid, bahwa penampakan pertama itu tidak hanya menjadi satu kali penampakan, melainkan penampakan yang diberikan Yesus Kristus kedua dan ketiga itu untuk mewujud nyatakan bahwa Tuhan benar-benar bangkit, dan keraguan-raguan itu seharusnya hilang. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selain ketong dituntun oleh pemberitaan firman melalui kitab Injil Yohanes pada pagi hari ini, juga ketong dituntun oleh tema siapakah murid yang dikasihi Yesus. Bagi Bapak Mama, siapakah murid yang dikasihi Yesus? Karena dalam pembacaan kita pada pagi hari ini juga disebutkan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu menyatakan ia adalah Tuhan. Kalau bagi Bapak Mama, siapa sudah murid yang paling dikasihi Yesus dari antara 12 murid itu? Kalau kotong mengikuti dengan baik pembacaan dari bulan minggu-minggu sengsara sampai kepada Paskah pertama, minggu Paskah pertama, dan juga kotong menonton film-film Tuhan Yesus, pasti kotong akan tahu siapa murid yang dikasihi Yesus, yakni Yohanes. Tetapi tidak secara gamblang Tuhan memberitahukan melalui firman-Nya bahwa ia adalah Yohanes. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus memberikan satu keistimewaan bagi muridnya Yohanes. Tetapi dalam pemberitaan ini, Injil Yohanes tidak secara gamblang menuliskan bahwa murid yang dikasihi Yesus adalah Yohanes sendiri. Karena apa? Dia tidak mau mengklaim dirinya sendiri, sebab dia tahu bahwa ada yang lain yang juga dikasihi Yesus Kristus. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan Yohanes yang dilakukan dalam Injil Yohanes, dalam pemberitaannya, ini sebuah perbuatan yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena kita sering sekali mengklaim ketong pun diri bahwa ketong yang paling disayang Tuhan, karena ketong melakukan hal-hal yang benar, ketong melakukan hal-hal yang ketong anggap bahwa itu yang diinginkan Tuhan, ketong anggap bahwa itu yang dilakukan Tuhan, ketong anggap bahwa ketong yang paling benar. Dan ketika ketong dikatakan siapakah yang dikasihi Tuhan, ketong akan mengklaim bahwa itu ketong pun diri. Ketong akan mengklaim karena ketong merasa berbangga dengan ketong pun diri. Tetapi perbuatan Yohanes dari penampakan pertama sampai penampakan ketiga, Yesus Kristus, di situ digambarkan betul-betul bahwa Yohanes tidak mau menampakkan dirinya sendiri sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Dia tahu betul bahwa ada begitu banyak murid yang dikasihi Tuhan, walaupun dia diberikan keistimewaan untuk mengetahui secara baik bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Dengan beginilah ketong akan terus berefleksi. Ketong diajak untuk berefleksi dari kehidupan yang dilakukan Yohanes dalam perenungan saat ini. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan mencukupkan dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan, untuk menutup perenungan pada saat ini, menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa, menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa Bapak Mama Saudara semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan mencukupkan kita.